Ibu senane jeru-jeru ya apa niki? Jeru materi ini Bu. Nggih, jeru materi ini Masya Allah. Masya Allah. Kalau sambil melamang-melamang kan ini. Asik nem. Nek sepung wangi kalau menggos-menggos ini. Ada yang sepung ya, ada yang usia 90 tahun Bu. Belum ada ya. Alhamdulillah. Saya senang Bu masuk ke RW dengan geng Masjid Al Azhar didamel pengajian dan jamaah kuwata purun dateng ke mriki nimba ilmu dan menyempatkan waktu. Alhamdulillah mugi-mugi dan amal ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula teng daerah RW kula nggih iki terus salam niki wong curhat. Ngisi pengajian rutinan daerah pulau, daerah pulau kesatukan sama saya. Jamaah itu awalnya 40, akhirnya mereteli 30, mereteli selawi kali doso dengan berbagai kesibukan. Namanya di Surabaya kan rata-rata pekerja gitu, pekerja buruh, guru, tukang resik-resik, apa malah ibu rumah tangga, nyipak-nyipak bujuri dan lain sebagainya. Tapi dengan menyempatkan waktu saat ini, niat kok itu sudah meskipun tak nyampe rumah, niat kok mawon dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari salam ini mungkin membuka antar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekau sakake ayat iki. Opo artine Ustaz? Untu-untu. Ingkang kawula hormati Bapak Taklim Masjid Al Azhar. Mugi-mugi nanti diundang jadi khotbah Jumat niki nggih. Yang kami hormati Bapak warga RW itu nih, RW kali ada RW 1 juga gabungan nih, RW kali sama RW 1. Yang terhormat Ibu Mas Lurah selaku koordinator pengajian PKK RW 2 RW 1. Yang terhormat ibu-ibu jamiah, ada namanya jamiah juga sih, jamiah Al-Hikmah juga yang hadir di sini. Yang terhormat operator yang tukang foto video mbak-mbak itu, Bapak. Mugi-mugi kula dongaaken yang hadir teng mriki, mulai teko nyepakno miki, Sony, kamerane resik-resik, korak-korak, gak ada korak-korak nih, gak ada piring nih, gak ada transparan nih. Oh, gak ada. Yang nyepakno kokotakane, akuane, semuanya kula dongaaken panjang umur, penyakit kabur, uripe makmur, semangat pantang mundur, rezekine makmur, utang mekare lun. Ana sing mekar niki, Bu. Wonten. Insyaallah mboten wonten niki nggih. Ten tembok kula wonten mriku. Tapi insyaallah mboten sing mekar-mekaran, sing mekar awake. Mugi-mugi utang mekare lun. Utur Bu. Ur ngoten. Niku ngarangi setahun iki Bu. Biyen Bu. Gak usah mikir utang-utangan Bu. Ustaz, insya Allah jenengan syukur uripe makmur
Rasa syukur itu tidak dilihat dengan materi mawon, tidak dilihat dengan materi, tidak dilihat dengan teori. Dikasih roti, insya Allah dengan kenikmatan, kenyamanan dalam hati itu, insya Allah kita bisa merasakan syukur di hadapan Allah Subhanahu. Betul apa betul? Ada orang yang biasanya nongkrong di rumah, namanya nongkrong sambil ngopi. Tonggone budal numpak kajiru. Ningali, ya Allah, enak ya, bapak iko, ibu iko numpak mobil Pajero. Kapan gue mobil? Terus sing mobil Pajero ngelirik, tonggone sing nyewantai ngopi sak cangkir isu-isu. Ya Allah, kapan iso santai nyangkruk ngopi kalau bapak ibu mau. Mobil iki durung mari lunas. Artinya apa, Bu? Urip itu sawang sinam, tidak dilihat dengan materi, tidak dilihat dengan duit, sing penting cair atau bojone ngoten mawon nggih. Insya Allah kita akan mensyukuri nikmat. Pun maaf tahu tok aja lah. Pakai sego tapi nggih. Tahu tok. Makanan pokok sego. Wis segone anget, tahu tok. Nikmatnya luar biasa dibanding dengan mangan daging, mangan jeroan, kok akhirnya loro, asam urat, kolesterol gak enak. Repot ya. Mangan enak-enak salah, mangan gak enak salah. Sing tepat apa? Mangan enak tapi sedang-sedang saja. Sing mangan gak enak dia sedang-sedang saja. Jadi urus syukur itu nikmatnya luar biasa. Jangan dilihat kanan kiri. Pokoknya saya rezekinya sak menten disyukuri, yang penting lancar terus ke bojone. Ngoten nggih? Jenengan enak tak bojone iku nyawa bojone apa nyawa duwite, Bu? Luwih penting bojone apa luwih penting duwite, Bu? Hah? Duwite. Pak gak kanggo, Pak. Awak dhewe lanang gak kanggo, sing penting iku duit. Mboten bojone iki. Masih ditinggal rong dina nglembur gak balik-balik, sing penting sing penting cair. Ngoten nggih. Masya Allah. Mugi-mugi ten mriki rezekine lancar kabeh. Sugih kabeh. Gak ono sing melarat. Makmur. Kalau sedikit zakat, terus kayak apa? Tapi itu sirkulasi perputaran dunia, ada timbal balik kaor, sintirane sugih kabeh. Terus wae bar zakat fitrah nak sopo to bagus sugih kabeh. Bayar zakat fitrah cek ado temundi, ten pucuk mriko seumpama ten daerah Wonokromo cek ado tapi itu memang jenis itu syukur. Jangan dilihat ketika saya wayai zakat fitrah kapan juga toko-toko zakat fitrah yo diarep-arep, padahal jenengan punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah juga membayar zakat fitrah juga. Saya ngenteni zakat fitrah kalau potong goni sik ngenteni tumpuan isik kok bayar zakat fitrah ngoten ngenteni. Kalau satu guru. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita contoh akhlaknya beliau, Ngertos Bu, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dienyek, dilempar tai pas ketika mau ibadah. Dilempar sama orang-orang kafir Quraisy, pantang mundur berangkat sholat. Awak dewi dirasani tonggol langsung gak saling menyapa. Singkur-singkuran kare tonggone goro-goro blok-blokan. Ngerasani tonggol sebelah kono. Iku lho si makmur. Iku lho si pai menem. Rasa-rasa ngono tok langsung napa? Don.
gak gelem tonggo-tonggoan, gak gelem saling mengabdi sama tonggoni. Kanjeng Nabi akhlaknya yang sangat luar biasa, mengajarkan bahwasanya tidak hanya mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, Bu. Perkara nonggo saja, akhlak kita bertetangga saja gitu. Yang kadang kita membuang sampah sembarangan, dekek sampah nang tonggoni, langsung gerundel iki sapa, prosok dudu sampah. Ada yang ngomong gitu. Kok marah-marah nopo? Kita buka CCTV. Bukti. Ya Allah. Gerundel hati ini. Gerundel apa kan? Gerundel apa buatan, Bu? Buatan. Didolei, gerundel tapi didolei. Sabar kalau lah. Tapi kok penasaran gitu dibuka CCTV. Wah, kita sing gawe nunggu sampah sembarangan. Jangan sampai jenengan gerundeli itu menjadi sebuah kebencian kepada tetangga yang akan menimbulkan suudzon. Kenapa suudzon, Bu? Berprasangka buruk kepada tetangga sehingga jenengan sikur-sikuran boro-boro sepilih buang sampah. Wis, anggap saja itu sedekah jenengan, tak angkat sampai tak lebokno. Sapa dengan sedekah jenengan mengangkat sampahnya tonggo jenengan menjadikan wasilah ganjaran yang akeh, rezeki yang akeh, diapii tonggoni pun jangan sampai sikur-sikuran. Karena ada bertetangga adalah kata Rasulullah adalah tidak boleh ketika kita menyakiti balas untuk menyakiti kembali. Paham ya, Bu? Karena kelak panjenengan nek sedo, apakah keluarga panjenengan yang jauh itu cepat untuk mulai teko ngadusi napa ngafani sapa sing rambut, otomatis tetangga kita sebelah yang merawat kita duluan. Nek seumpama tonggo sebelah mangkel kali jenengan meninggal berangkat dhewe, pakai busuk berangkat dhewe, adus-adus dhewe, kubur-kubur dhewe, ngopo samatan. Karena kita sebagai manusia adalah manusia sosial, sehingga jangan sampai sama tetangga sikur-sikuran, musuh-musuhan. Karena kuncinya adalah ketika kita menjadi tetangga yang baik, jaminan itu surga. Karena Bu pengin mlebu swarga, Bu? Pengin nggih? Swargane sinten? Swargane sinten? Pemegang pintu swarga sinten? Sinten? Nek pengen mlebu swarga kuncine kalih. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya ulang lagi dulu, pelan-pelan. Kuncine jenengan mlebu swarga itu wonten kalih, Bu. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan erat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cedhek karo pangeran, ibadah sing tenanan, salat 5 waktu ini gak bolong-bolong. Perintah apa saja yang oleh Allah kita laksanakan. Tapi tidak hanya itu, hablum minan nas, hubungan erat kita terhadap tetangga, saudara, keluarga kita juga harus baik. Percuma ibadah kita kenceng, batuk ireng, labine nonong, tapi jengkel-jengkelan, sikur-sikuran sama tetangga tidak jadi jaminan untuk masuk surga, karena masih duwe gandolan kebencian terhadap tetangganya. Makanya doa tahlil itu di surat Al-Baqarah ayat terakhir itu apa itu? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sadurunge ini lho.
Wa'fu anna ya Allah, jenengan ngapura dosa-dosa kula, dan ya Allah jenengan ngapura dosa di antara kita, saling memaafkan. Dosa di antara kita dengan Allah sudah hapus dengan cara sholat. Nek awak dhewe dosa kalau pangeran cukup maca istighfar, cukup astagfirullahaladzim. Setiap sholat waktu alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap sholat 5 waktu itu sebetulnya kita wiritan itu menghapus dosa-dosa kita yang kemarin mungkin dia dosa dihapus ketika dengan membaca istighfar pada sholat. Wes hilang dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kita di hadapan manusia tidak cukup diucapkan, tapi saling memaafkan. Terkadang lebih berat memaafkan ketika kita disakiti dibanding orang yang menyakiti. Males lah kuno sing disian, ayo lagi minta maaf. Gak saling egois, gak mau saling minta maaf. Ganjaran cepat mlebu swarga ketika jenengan disakiti. Gentleman untuk meminta maaf terlebih dahulu dibanding orang yang ketika menyakiti. Ada yang kayak ngoten Bu? Ada yang ngoten Bu? Ada yang ngoten Bu? Angkat Bu. Dipraktekkan ibu ki, sami-sami belajar terhadap tetangga sehingga kita besok insya Allah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Bu, kula wonten pantun dijawab cakep nih. Dereng. Mlaku-mlaku neng Banyuwangi. Pemimpin buatan bilang cakep, kurang kompak. Saya ulang lagi. Mlaku-mlaku ten Banyuwangi. Cakep. Adowe nang Banyuwangi lapo ya. Ojo lali tuku minyak. Tuku minyak wangi. Adowe tuku minyak wangi nang angkel wakil. Sore-sore dari padang rumpi. Ayo, saya ulang lagi, kita bareng-bareng yuk. Sore-sore dari padang rumpi, luwih becik digawe ngaji. Bareng-bareng Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, wajadnal kafi, Rabbunal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagi Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, kafi wa ni'mal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Ada yang suka ngerumpi Bu? Yang seneng ngerumpi Bu? Kata luwih becik digawe ngaji, nyempatkan ngaji ngeten iki, insya Allah ganjarane dawuh Kanjeng Nabi man salaka thariqan fihi ilman, sapa wonge sing nglampahi ilmu, golek ilmu ngaji to mriki, maka sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan panjenengan mlebu surga Bu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Lho kok saged wong ahli ilmu iku luwih utama tinimbang wong ahli ibadah. Kok saged? Mau bukti? Contoh, wong nglampahi salat Allahu Akbar ngentut bakal apa mboten? Tapi sik tetep salat Allahu Akbar.
sami Allahu liman hamidah. Sing wingking awakmu terus batal. Sing wingking mel batal. Sing mburi salat kok omong batal. Akhirnya telu-telu batal kabeh. Imami batal, makmumi kabeh batal kabeh. Iku wong ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Beda dengan orang yang berilmu. Kalau orang berilmu, ibadah didasari dengan ilmu. Ketika sholat sudah punya ilmunya, tata keramanya, rukun-rukunnya, tumak ninahnya, cedek pengerannya, insya Allah ketika sholat sholat ditambah mantap, sholat ditambah khusyuk, ngawamno orang ahli ibadah yang tanpa berilmu. Perkara yang sepele. Ini perbedaan pendapat gitu. Niat itu diucapkan atau di hati? Pertanyaan gue, diucapkan apa di hati bu? Di hati. Diucapkan asal boten. Menurut mazhab Imam Syafi'i disunnahkan untuk diucapkan terlebih dahulu. Nanti ketika berbarengan dengan takbiratul ihram Allah nang atine baru niat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah kekhusyuan di dalam sholat. Karena terkadang hati dengan ucapan berbeda. Ngomongin ini ternyata B, ngomongin B ternyata A. Saya pernah kayak gitu bu. Usolli fardhu asri Allah kok asar udah maghrib ya. Ada yang pernah kayak gitu bu? Ada yang nah, ucapan itu bisa menolong hati jenengan sing pikirannya ambiar, tak mikirno utang, mikirno beban, nyiapno bojone masak, nyiapno berasi anak, nyiapno sekolah anak, PPDB, iuran SPP tetap mungkin sholat ambiar. Nek niat gak diucapno, hati kurang mantap. Oleh karena itu, menurut mazhab Imam Syafi'i disunahno diucapkan terlebih dahulu. Maten. Ojo banter-banter. Kok ngrebeki tangga sebelah. Sholli fardhu maghrib salah rakaatin. Minimal dengar telinganya sendiri. Maten kira minimal dengar telinganya sendiri. Pun perkara apa wae? Perkara luwih utama orang yang berilmu tinimbang orang ahli ibadah. Pertanyaan saya adalah, luwih sae pundi orang ahli ilmu tapi ahli ibadah, tapi orang ahli ilmu tapi tidak ahli ibadah? Luwih sae pundi ahli ilmu tapi gak ahli ibadah, tapi ahli ilmu tapi ahli ibadah? Luwih sae pundi? Ahli, saya ulang lagi. Pertanyaan tadi kan perbedaannya adalah orang ahli ibadah dengan orang ahli ilmu lebih utama pundi? Orang ahli ilmu. Pertanyaannya sekarang, luwih api pundi dia ahli ilmu tapi tidak melakoni, tapi dibanding dengan orang ahli ilmu tapi melakoni. Luwih api pundi bu? Luwih apik dia punya ilmu tapi dilakon. Contoh paling gampang, jenengan tahu ilmunya sholat, tahu mboten? Sholat 5 waktu wajib apa mboten? Dilakoni apa mboten? Kadang-kadang bu, kadang-kadang Pak Ustad iku pun gak males apa maneh subuh campur karo jam 7 subuhi. Tangi-tangi maro digabung subha, sholli fardhu subha, niat ing sholat subuh plus duha. Oh, akbar. Nah,
kadang kita itu tahu ilmu nih tapi mboten saged nglampah ngomong tok ngoten nggih tongkos nyari bunyinya omong kosong tak dilakukannya ngomong tetap gak dilakoni ngerti ilmu nih tapi tidak dilampahi berarti itu orang yang berilmu tapi tidak dilaksanakan. Kata hadis Rasulullah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu nek tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Pohon tak berbuah. Seumur pohonnya tak berbuah, kira-kira manfaatnya apa, Bu? Pohon tapi gak pernah buah, manfaatnya apa? Minimal yup-yupan, sakit nyium, panas. Minimal itu dia. Tapi nek seumpama pohon itu menghasilkan buah, berarti ada manfaatnya terhadap orang lain. Nah, inilah manusia. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Kita sebagai manusia sosial, lebih-lebih kita tetangga ya, baik itu agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, namanya itu Kristen, Katolik, wonten nggih. Kitab Islam, Al-Quran, kitab Buddha namanya Weda dan lain sebagainya. Langkung saya ini adalah seperti pohon yang menghasilkan buah sehingga ada manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu hadis Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum lin. Khairun nas anfa'uhum lin. Kira-kira jenengan ten griya mawon enggak bertetangga ada manfaatnya mboten? Wonten Ustaz, sama anak bojo saya saja masakno, nyepakno, sekolah dan lain sebagainya. Tapi kita bertetangga nek saged saling menyapa, saling tolong menolong. Bu, wonten bumbu Bu, makan tomat ah? Ada nggak nih? Ada kan nih? Bu, kurang gampang pilih kok Bu. Akhirnya nanti gawe kadang nggak nih? Nanti gawe kadang kayak bubur. Lo beli ater-ater 7 bulanan anak saya. Ini ater-ater meneh. Damen ater apa? Mantenan anak saya. Sampai 10 kali piring gak dibalik-balik no. Ada kayak mana? Ada mana Bu? Sehingga pas setelah sing saya kawin kakek aku harus pakai yopo, ya kamu pakai aku terus. Arep badan sukan, tumpuk piring mangkok nang griya. Kok tonggo nih? Saking apike tonggo. Jadi kita kembali tadi. Jadi orang yang berilmu nek saged itu orang jika melakukan karena sebaik-baiknya orang adalah seperti pohon yang berbuah manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, Jam'iyah Jamaah Al-Hikmah mau seragamnya mboten? Ada berapa seragam? Hah? 6. Kok gak digawe ngoten nggih? Coba digawe itu tambah api. Warnanya apa mawon? Abang, hijau, kuning, hitam, putih, pink, hijau. Loh, wadah. Niku hikmahnya orang ketika mengadakan majelis taklim. Masih mampu gak mampu tetap duwe kelam. Masih gak mampu tetap ditalang. Ngutang di kok guyu banter Bu? Teman mboten? Guyu lho Bu? Nggih. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak lambene wis iku-iku wae Jam'iyah yo ngerti masih to. Lambene apa oleh bantuan toko Pak Eri meneh. Bukan Jam'iyah, abang.
yasinan abang, sholat jamaah abang, tidak jalan-jalan kalau ibu-ibu nang sekta abang. Iku wae. Karena sejatinya ibu-ibu itu adalah perhiasan dunia. Dimaklumi nggih Bu? Dimaklumi senengane iku sing reno-reno. Makane wong wedok itu penuh dengan nafsu. Kak, makane napa kok penuh dengan nafsu? Kalau ceritanya Adam nafsu, pasti Hawa loh. Begini apa betul? Kita panjenengan sedaya kan tercipta mulai dari bapak ibu kita yang namanya si Adam sama Siti Hawa. Nek wedok Hawa nafsu, nek lanang Adam nafsu, betul? Adam Hawa. Nah, kenapa kok wong wedok kok senengane bercolek, berhias, apa meneh, pakai gincu, senengane shopping dan lain sebagainya? Itu kita maklumi. Karena menurut sejarah, ketika Siti Hawa makan buah khuldi, yang makan buah khuldi Siti Hawa duluan atau Nabi Adam duluan? Hawa. Makanya Bu, Pak, nek jenengan blonjo teng mall, temu ning sifat cedek. Daerah kulo biji Johnson paling murah meriah ngajak bojo. Nang mall Budi Royal itu agak tengah-tengah. Rok Ciwo agak ke atas lagi. Ah, ke atas Kerampung. Ah, ini ke atas Kerampung karo pasar eberan ngoten niku. 100.000 Iku pun nuraninya perempuan. Karena pada waktu itu Siti Hawa pas kepincut buah khuldi itu dirayu sama iblis tak karu-karuan, akhirnya makan buah khuldi. Akhirnya ternyata bojone yaitu Nabi Adam juga dirayu juga sama Siti Hawa, ngajak mangan buah khuldi juga. Ngoten nggih? Terjadilah ketika itu Siti Hawa makan buah khuldi 2, Nabi Adam makan buah khuldi 1, kemudian Gusti Allah murka, marah, padahal sudah dilarang semua halal kecuali buah khuldi pada waktu itu. Akhirnya terjadilah dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi mangan buah khuldi sampai dodol, akhirnya jadilah. Ini menurut riwayat ternyata yang senang-senang seorang laki-laki adalah gambaran dari goro-goro makan buah khuldi. Sing lanang nyantol nang tenggoro. Jadi ini apa? Apa Bu? Jakun. Nah, lanang makan 1 Nabi Adam pada waktu itu, akhirnya jadilah yang namanya tanda, yang namanya jakun. Disitulah terjadinya yang namanya endi balik ke wong lanang, ciri-ciri secara fisik adalah jakun. Kalau orang perempuan balik ke adalah ciri khasnya adalah dada. Makanya disitulah riwayatnya kenapa wanita itu penuh dengan perhiasan, karena penuh dengan hawa nafsu. Apa meneh ketika suami istri luwih nafsu pun dilarang karo bapak karo ibuke. Nggih, kita syukuri mawon nggih Bu, Pak. Bapak. Ibu wonten. Ibu wonten nggih. Kata hadis Rasulullah, penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Itu sering diucapkan sama para mubalik, penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Kenapa Bu? Karena pahalanya sithik. Napa? Sik luwih akeh pahalane bapak-bapak. Lah ya napa wae sholat 5 waktu tetap utuh. Wedok nek tekan menstruasi, apakah wajib ngodok? Wajib ngodok mboten? Mboten. Akhirnya sholatnya napa? Bolong-bolong. Pahalane luwih setitik tinimbang bojone karena sudah habis ketika masa menstruasi. Wae sholat gak sholat. Dengan cara apa Bu? Nek jenengan tidak dimasukkan neraka, kata hadis Rasul, penghuni neraka adalah wanita.
dengan cara jenengan taat kepada suaminya, insya Allah pahala nih jenengan ngalahno pahala nih seorang suami ketika jenengan taat kepada suaminya. Lebih-lebih nafkah lahir batin terpenuhi. Nah kok Ustaz dari mau memenuhi bagaimana? Mau memenuhi bagaimana? Donasi tiap bulan nggak cair-cair Ustaz. Wanita itu kadang melihat dengan cara kapan cairnya, insya Allah melayani dengan hati. Ngoten nggih. Lha sebagian. Nggih napa mboten? Nggih. Bu. Ibu. Mangke ten griya ketika salam sama suaminya, salim ke suaminya nggih Bu. Dicuci tangannya, ngecup tangan suaminya seperti ngecup Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya warnane boten kula sing minta Pak. Nggih, ibaratnya apa pahalane gede Bu. Jenengan biasane untuk ukur-ukuran, uring-uringan. Kali sapa bojone gara-gara jatahe kurang, perkara sepele piring pecah. Insya Allah dosanya sampai luntur ketika jenengan ngecup tangannya panjenengan. Pak ngapunten, ojo keteni riyo setahun pisan Bu. Kadang kita gengsi ya Bu. Mau ngawali bapak dhisik gengsi, mau ngawali ibu dhisik gengsi. Coba memberanikan diri ngoten nggih. Boten singkur-singkuran, boten egois, langsung Pak. Niki Pak. Apa lho Bu? Tumben. Njaluk jatah lah. Wingi lho, aku badhe bayar cicilan gak di kekno jatahe pundi. Badhe lali. Sesuk yo. Meskipun suaminya tidak memberikan seutuhnya karena kekuatan memberikan nafkahkan itu masing-masing kekuatannya ibu nggih. Kalau ente ibu nek jenengan seumpama njaluk bojo ngene, njaluk mobil ngene, njaluk maaf koyo ngeten, gak ada habisnya. Ketika kita tidak melihat kekuatan suaminya, masalah rezeki gak ada habisnya. Makanya luwih becik nek masalah rezeki itu kita lihat di bawah, nek masalah ibadah kita lihat di atas. Nek seumpama jenengan ketika jatahnya 1 juta, cukup nggak Bu? Cukup nggih? Cukup gawe anak Pak Ustaz. Durung berai ini, gitu? Durung berdai, Pak. Durung berdai. Gak cukup Pak Ustaz. Karena kebutuhan seorang istri itu banyak, tidak hanya mengurusi suami, anak, tapi diri sendiri. Nek pengen bojone ayu yo dibedaki Pak Ustaz. Nek pengen bojone cantik, magrem, sehat walafiat, itu juga ditukokno kosmetik. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf, dawuhe Kanjeng Allah Gusti Allah, pergawilah istri-istrimu dengan baik. Itu tidak hanya seorang suami baik kepada istrinya dalam hal nafkah, materi, jatah, lahir batin. Tidak hanya suami yang punya hak memberi hak kepada seorang istri, tapi istri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya ketika dia minta jatahnya, minta haknya juga diberi. Jadi ada feedback, ada timbal balik hubungan suami sama istri. Jaluk jatah mawon, jaluk duit mawon, tapi gak dimasakno. Injing gak digaweno kopi, injing gak digaweno teh. Nek suami ini pegel gak dipijeti. Jadi harus ada timbal balik. Nggih Bu? Nggih napa Pak?
harus ada timbal balik. Jangan saling egois. Ini sudah terjadi. Sehingga ketika jenengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, terjadilah yang namanya sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Ketenangan itu dalam hal apa? Materi. Ada uang, saya sayang. Gak ada uang, suamiku tajam. Itu bunyinya. Makanya ketika yang belum berkeluarga, siapkan materinya. Ketika panjenengan ingin urip sakinah, siapkan materinya terlebih dahulu. Jangan sampai suami itu mendolimi istrinya, tidak dinafkahi, akhirnya terlantar. Banyak yang terjadi seperti itu. Yang lagi viral bu, yang lagi viral sekarang itu diangkat PNS P3K, suaminya sudah ngoyo-ngoyo dagang untuk menyekolahkan istrinya menjadi PNS. Akhirnya sudah mapan, istrinya diceraikan. Na'udzubil. Ada yang kata betul? Ada yang kata betul bu? Tapi ini betul betul gini. Padahal suami sudah banting tulang, satu piring sudah makan berdua, suka dan duka selama hidupnya, giliran enak ditinggal. Jangan sampai kau yang ngotot ya bu. Insya Allah di daerah mriki ditambah saling boten wonten, uripe makmur, keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu ketika ada uang suamiku sayang, tidak ada uang suamiku tenang, maka timbullah yang namanya mawaddah. Apa mawaddah bu? Habis tenang, penuh dengan kasih sayang. Apa buktinya? Ketika dengan dikaruniai anak, timbullah yang namanya mawaddah, kasih sayang. Lu sayang meneh karena ada anak istri. Mau menceraikan, mikir-mikir disik, saya punya anak, ini nasib anak saya gimana? Penuh dengan pertimbangan. Itu namanya mawaddah. Mugi-mugi yang belum mendapat keturunan pari, yang dapat keturunan 2 tambah lagi 3 tambah lagi 4, nah sampai ke-11. Jadi akeh anak akeh rezeki. Betul betul. Mungkin saat ini akeh anak saya sia-siakan semua. Aduh naudzubillah. Nek saged ketika sudah menjalani sakinah dalam kehidupan rumah tangga, ada uang, lancar, pikiran tenang, mawaddah, punya anak. Yang terakhir apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa warahmah? Kasih sayang. Tidak hanya memberi dikasih sayang antara suami istri dalam berumah tangga, tapi selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya ditambah, dungane ditambah, insya Allah rezeki panjenengan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak jadi anak yang soleh-solehah, anak yang bisa mendoakan orang tuanya, anak yang bisa menenangkan hatinya orang tua. Makanya ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jenengan paringi istri-istri dan anak-anak yang bisa qurrata a'yun, yang bisa menjadikan qurrata a'yun, yang bisa menjadikan menenangkan hati kita. Masih dia berprestasi, anak-anak kita gitu, masih dia pinter ranking siji, tapi nek ngemangkelno atine wong tua, apakah qurrata a'yun bu? Boten. Kuncinya adalah bisa menenangkan hati ke orang tuanya, akhlaknya apik. Waja'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Takwa kuncinya orang bahagia, cuman kuncinya takwa. Napa? Hablum minallah wa hablum minannas. Karena iman awak dewi terkadang itu tambah, terkadang iman awak dewi itu terkadang turun, Bu. Al imanu yazidu wa yanqus. Al iman itu terkadang iman kita tambah, bukan hilang, Ibu. Sejatinya awak dewi lahir itu dalam keadaan fitrah, hanya titik keimanan dalam hati kita. Ketika kita iman kita tambah, apa? Yazidu bita'ah, tambahnya berdasarkan dengan taat kepada Allah, dengan apik kepada tetanggane, dengan apik kepada keluargane, tenang, gak neko-neko, sakinah mawaddah warahmah. Itu berarti ketakwaan dengan stabil, perilakunya apik. Kuncinya di situ, perilakunya apik nang tangga, salate wis apik, gak sibur-siburan sama keluarganya, akur sama suaminya, akur sama istrinya. Insya Allah Gusti Allah memberikan rahmat dalam keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi Bu, ketika iman kita turun, wayang kusubil maksiat, yaitu berkurangnya iman kita gara-gara kita selalu maksiat kepada Allah. Maksiat itu berupa apa, Bu? Contoh, awak dewi sholat tapi suka dengki tetangganya. Awak dewi sholat tapi suka adu domba kepada tetangganya. Awak dewi sholat tapi suka suudzon kepada tetangganya. Kelihatannya kita jasmaninya sehat, tapi hati kita belum sehat. Karena hati kita masih kotor, suka menyakiti orang lain. Meskipun kita tidak pernah menyakiti orang lain, minimal jangan sampai mencari masalah kepada tetangganya, jangan sampai kita mencari masalah kepada keluarganya, sehingga kita menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bu, nyanyi yuk. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Beneran? Dalam? Oh, ulangi lagi, monggo. Nyanyi bareng-bareng guys, dikokak guys. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Apa maknanya Bu astagfirullahaladzim? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jenengan nek seumpama merasa salah, jenengan refreshkan sejenak hati panjenengan dengan mengucap astagfirullahaladzim. Mari ngrasani tonggo nih. Astagfirullahaladzim. Gak mas-masan wake, mikir-mikir.
Allah. Astagfirullahaladzim. Itu loh, masalahnya cak akeh padahal utang itu lunas. Astagfirullahaladzim. Aurai masih oke tadi lidik-lidik itu belinan tuh kurang mas tukang Mekah. Itu bahan aluminium dicat kuning. Astagfirullahaladzim. Mana nggih? Menungso, innal insana jazua. Menungso itu penuh dengan ngersulo, menungso itu penuh dengan suuzon, menungso itu penuh dengan perasaan. Maklum, karena ketika kita sudah memanage hati kita, perasaan kita jaga dengan baik. Derajat awak dewi ngalano derajat di para mala malaikat. Cek ngomong gitu. Ya bang malaikat ngomong. Malaikat maklum bu, gak dikei nafsu. Kalau malaikat gak dikei nafsu, kalau kita dikasih nafsu, ini apa tadi? Gak ada cerita nih malaikat Malik iri nang malaikat itu kan. Pengen yo, jogo surga adem ASEAN, orang susu nih, orang buah-buah aku tinggal metik. Aku pokoknya nang surga gantian kok rit-rituan. Kepanasan terus aku nangis dari malaikat Malik. Malaikat penjagaan apa? Neraka. Dari rituan. Aku bosen rek pengen ngerasa anget-anget. Nambah teh anget gak yo? Gak ono kopi panas melonyong meneh. Gak ono ceritanya mah antara malaikat dengan malaikat yang lain iren-irenan. Karena beliau itu kerjanya, ibadahnya sesuai dengan perintah Allah tanpa adanya hawa nafsu. Kalau awak diri sebagai manusia dikei iman, dikei akal, tapi juga dikei nafsu. Bedanya itu gini. Ketika kita sudah dikasih akal kita bisa menyaring mana yang apik, mana yang benar. Nafsu kita tahan. Oh ini sing apik, ini sing elek, tidak baik saya lakukan ini. Disitulah yang membedakan derajat kita ngalah no derajat di para malaikat. Tapi ketika kita tidak bisa memanage nafsu kita, derajat di ngalah no derajat di para setan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya manusia diciptakan yang paling sempurna, wayu dengan madol merong alis itu siji ditambah loro double alis, itu ditambah meneh loro tingkat itu, pupune ditambah siji ditambah double meneh, paling sempurna. Hanyalah makhluk yang lainnya yang bikin derajatnya turun adalah ketika kita tidak bisa mengatur nafsu kita melakoni elek. Summa radadnahu asfala safin, akan diletakkan di neraka yang paling rendah, serendah-rendahnya. Mugi-mugi panjenengan sedaya menjadi wasilah barokah ngaji temriki, jadi menambah ilmu, menambah wawasan, menambah rezeki, menambah konco, menambah relasi, menambah kelambini tambah meneh majelis talimi, abang kuning hijau merah kuning labu, menambah meneh duite, nambah meneh urunane. Insya Allah ditambah-tambah rezeki melalui dimanapun berada. Wa may yattaqillah wa yarzuq wa may yattaqillah wa yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing bertakwa kepada Allah, takwa itu dalam arti yang tadi bisa menjaga hati kita, perilaku kita menjadi baik, Allah akan memberikan sebuah solusi jalan keluar yang baik, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Sapa wong sing bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka. Nek ketika jenengan sakniki rezekine cuma segini, wis bismillah, rezeki besok masih ada lagi. Ikmalid dunya kaka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirat kaka annaka tamutu ghadan. Jadi panjenengan ibadah karena dunia itu jenengan bayangno seakan-akan dunia itu suwi. Jadi jangan terlalu terforsir dengan duniawiyah. Alah sik-sik ae. Masih ada waktu untuk mencari rezeki yang lain. Tapi perkara akhirat jangan disepelekan. Karena wa amal li akhirat ka'annaka tamutu ghadan. Jenengan ibadah karena akhirat, jenengan bayangno seakan-akan sewaktu-waktu kita nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu apakah hari ini, apakah besok, apakah yang lebih muda duluan, apakah yang ke-10 keri-keri. Wallahu a'lam bishawab. Menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih baik. Sabar Bu. Napa balik boten? Napa balik boten? Nggih, kita nyanyi mawon. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bersama-sama. Tombo ati itu lima sawenane maca Al-Qur'an anggen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh ukulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima pikir wani ingkang suwi. Bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ini tuh masjid-masjid tempat surau-surau dulu langgar-langgar sering digawe pujian gitu. Kompo ati wonten pinten kok? 5 1. Nek gak dinyanyino lali lah ya. Podo. Kompo ati wonten 5 1. Maca Quran sak manane. Nek saat ini nek kan TPK maca Quran sak mangane. Iku nanti ibu-ibu jamiah maca Quran sak berkate. Nek arek TPK maca Quran sak jajane. Maksudnya napa maca Quran sak maknane? Maca Quran diangen-angen sama maknane. Itu tembang-tembang orang dahulu itu kelihatannya simpel tapi ada makna-makna hikmah yang tersembunyi. Kenapa kok sak maknane? Terkadang kalau dia moco, ngerti moco itu dapat pahala. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Tapi luwih sae adalah ngerti apa yang kita baca.
Gampangane lah soal Fatihah apa jenengan tahu artinya napa mboten? Karena kekhusyuan salat itu bisa terjadi ketika kita tahu artinya. Maca Fatihah saartine. Ketika salat insya Allah jaminannya khusyuk salatnya. Saya jamin. Terus yang kedua, apa Bu? Tombol hati wonten 5 1. Maca Quran sak manane. Nomor kali apa? Apa? Oh lali, saya juga lupa. Lali, emang Ibu? Sholat wengi, maca Quran, angen sama nani. Terus sholat wengi lakonono, iya. Sholat wengi lakonono. Nah, ini Bu sudah jelas di Al-Qur'an. Fatahajjatna fil talak asa ayyam asa. Maqamah mahmudah. Sapa wong sing nglakoni salat malam akan diangkat derajatnya, akan diangkat rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salat 5 waktu udah tahu kita wajib. Tapi langkung saya ini ditambah salat sunnah yang namanya salat malam. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau zaman biyen kalau telepon bengi-bengi Bu nunggu roaming malam gratisan. Karena sinyal lebih kuat daripada siang. Sang yang lain pada tidur, kita telepon-teleponan lancar. Begitu juga ketika kita doa di malam sepertiga malam, yang lain bobok ngorok. Awak dewi nek salat malam ngadep pangeran, ya Allah jenengan mudahkan hidupku ya Allah, lancarkan rezeki ya Allah, lunas utangku, jalik malaikat bayar dimudahkan. Tengah wengi ini malam rakaat abad Bu, apa mana istiqomah paling melakukan pas Ramadan tok ngenteni sahur, gak sahur gak salat malam wis mentok itu. Terus yang ketiga apa? Wong kang soleh kumpulono. Nah, napa hikmahnya ketika kita berkawan dengan orang baik menjadi baik, berkawan dengan orang yang kumpul minyak wangi ikut wangi, berkawan dengan jagal ya ikut bau daging, berkawan dengan bau sate mabuk asap sate. Disitulah hikmahnya ketika kita berkawan dengan orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, para kiai, para ustadz. Minimal ketika kita mau melangkah, boten saya kayak itu ada yang mengingatkan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Telu itu. Nomor sekawan, boten luwe sak suwene ngono ya. Boten luwe setahun sekali ngono. Boten luwe. Napa? Boten luwe ingkang suwi. Itu maksudnya napa? Poso. Bukan berarti enggak oleh mangan. Kali duit gak mangan ngono nggih. Tapi dianjurkan, para ulama dulu mengajarkan orang ketika hatinya tentram itu dibuat puasa. Ketika melakukan maksiat lemes. Karena saya itu agak kuat lemes. Karena ketika kita puasa melakukan maksiat di dosa. Aku kosong. Astagfirullahaladzim, ngerti posoku kebatal. Ada yang memanage, ada yang menjaga. Karena dengan jagaan puasa kita bisa menjaga keaktivitasan kita menjadi baik. Terus Quran saya ibadah tambah kenceng, ngelakoni maksiat wedi ada rim. Disitulah hikmahnya kenapa kok kita diajukan puasa. Minimal puasa Senin, Kamis. Yang terakhir apa? Zikir wengi engkang suwi. Sakniki zikir TikTok engkang saya pikir anak muda gitu. Nelly itu juga masya Allah tukang becak scroll TikTok karena sudah zamannya. Gak apa-apa. Yang penting ketika kita menjaga TikTok kita
bisa dengan menjaga memanage waktu kita, dengan mengatur waktu wayai pikir-pikir, wayai sholat. Pas ketika jenengan main TikTok sambil pikir, sakit kan? Sambil lihat TikTok orang-orang joget, Astagfirullahaladzim. Nonton wong ayu, bapak-bapak, subhanallah. Ibu-ibu nonton sahruhan artis India, alhamdulillah. Nggak nonton konten-konten masak. Sekarang masak apa ya? Nggak TikTok. Menu masak sekarang kita lihat di TikTok dulu. Besok masak apa? Abi, ayah, tak lihat TikTok dulu. Dan seterusnya. Karena dunianya sudah beda. Kalau zaman dulu anak-anak suka main petak umpet, pati lele, sekarang sudah mainnya beda. Main TikTok, main Mobile Legends, mabar. Karena perkembangan zaman. Yang penting adalah kita tahu kondisi wayai ngopeni bojone kapan, wayai masakno kapan, sik tabak nanggung iki. Gak anak-anak sik tabuk, tapi kadang ibu-ibu, kadang bapak-bapak sik tabuk, sik tabak, sik scroll TikTok. Insya Allah dengan perilaku itu kita bisa mengatur mana yang baik dan mana yang buruk. Bersama-sama kita doa sabu jagat ki Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi 3 kali. Robbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa, mungkin paringi rahmati Allah Subhanahu wa taala, paringi ilmu yang barokah, paringi rezeki yang lancar, paringi kebahagiaan baik di dunia akhirat. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin pertemuan kali ini jenengan barokai rahmatika jenengan ridhoi langkah kita ini ya Allah. Jenengan mudahkan semua aktivitas keluarga kami. Jenengan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jangan raketkan antar tetangga ya Allah. Jenengan mudahkan jalan mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah keluarga kami dalam hal rumah tangga, dalam pendidikannya, dalam ibadahnya ya Allah. Yassir lana kulla umurina wa hasil lana kulla muqsidin ya Allah. Jangan mudahkan semuanya segala hal dalam urusan pribadinya, urusan RT RW-nya, urusan keluarganya, urusan semua segala hal ini jangan mudahkan ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziarah Makkah wal Madinah. Yassir lana ya Allah bi ziarah qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan barokah Fatihah, dengan barokah Kanjeng Nabi, dengan pagi gampang sedaya mriki untuk berziarah ke Makkah wal Madinah, untuk berziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan paringi anak turun kami, istri-istri kami, suami-suami kami menjadi keluarga yang menenangkan hati kami, menjadi keluarga yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang bisa menjaga sholatnya, menjadi keluarga yang bisa menjadi anak akhlakul karimah, yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa mensyafaati
orang tuanya ketika di Mekah Madinah, ketika di surganya nanti ya Allah, dengan berikan kemudahan ya Allah anak-anak kami menjadi anak yang memberikan wasilah kami kepada surgamu ya Allah. Yassir lana kulla umurina wa hasil lana kulla maqasidina ya Allah. Rabbana Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang langkung ini kalau mau pangapunten nggih lemah teles, mugi-mugi pangeran sing bales. Nggih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.